Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro, selamat bergabung di Inspirasi dalam 25 menit. Sebuah inspiratif talk show yang tidak bermaksud menggurui, sekedar berbagi kebaikan dengan harapan menjadikan hidup ini lebih berguna dan bermakna. Kita akan berbincang mengenai pilihan lebih baik patuh. Telah hadir bersama kita saat ini narasumber berpengalaman dalam hal manajemen strategi, seorang motivator, narasumber dalam berbagai event, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung, Bapak Ronald Kumoal. Apa kabar Pak Ronald? Baik. Sehat. Iya, nah kira-kira aktivitas harian di situasi seperti ini seperti apa nih Pak Ronald? Iya. Kepo-kepo dikit nih saya. Pada dasarnya berjalan seperti yang direncanakan dan yang penting kan yang direncanakan itu sudah dievaluasi. Ya. Dari rencana di awal tahun dievaluasi menjadi rencana yang saat ini dijalani. Lebih banyak work from home, tetapi justru dengan work from home kita bisa kemana-mana dan ada di mana-mana. Lebih produktif ya Pak ya? Iya, walaupun nggak kemana-mana. Itu sisi lain dari keadaan yang terjadi saat ini. Dan semoga itu juga, dan saya yakin teman-teman semuanya pendengar Maestro melakukan hal yang sama. Iya. Itu adalah respon positif terhadap kondisi yang berlangsung saat ini. Iya. Ya, nah Pak Ronald, saat ini kan melalui berbagai pemberitaan nampak jelas bahwa tingkat kepatuhan dalam hal 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan belum memuaskan. Kira-kira seperti apa ini Pak? Iya, memang harus diakui bahwa 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, itu kan sudah himbauan yang mendunia di mana-mana di belahan bumi ini, khususnya di public area Mas Ari ya, kita akan jumpai social campaign yang namanya 3M yang tadi Mas Ari katakan. Kemudian kan orang mengkaitkan dengan kepatuhan, seperti topik kita di saat ini. Wajar saja karena biasanya memang setelah sebuah himbauan, setelah sebuah aturan disosialisasikan, maka selanjutnya yang ingin diukur orang adalah tingkat kepatuhan. Manajemen prosesnya memang begitu. Dalam hal 3M yang tadi Mas Ari singgung, itu ada hal yang unik ya. Akhir-akhir ini kan kita lihat di pemberitaan bahwa sejak Juni hingga Juli, belum termasuk Agustus ya, Pemda DKI Jakarta itu menerima pembayaran dari masyarakat sebesar 1M lebih. Itu jumlah yang tidak sedikit itu. Iya. Tapi yang unik adalah postingnya. Pendapatan sebagai apa ini? Postingnya adalah pembayaran denda akibat ketidakpatuhan pada protokol kesehatan. Nah, lucu kan? Nah, tentu Pemda DKI tidak gembira dengan hal ini. Tidak gembira. Sebab itu membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak patuh pada ketentuan protokol kesehatan. Di Jawa Barat kumaha? Nah ini ya. Nah ini saya sempat mengintip akun Instagram Bapak Ridwan Kamil ya. Ada informasi bahwa uang yang berhasil dihimpun dari masyarakat akibat denda, akibat tidak patuh pada protokol kesehatan, per Agustus kemarin itu mencapai lebih dari 35 juta. Besar juga. Yang perlu kita perhatikan adalah penindakan itu dilakukan terhadap lebih dari 500.000 pelanggar. Wow. Sekitar 80% itu pelanggar itu, orang yang melanggar, tercatat di wilayah Bandung Raya. Mudah-mudahan tidak termasuk kita ya. Nah sekarang mari kita lihat lebih dalam. Ini yang lebih penting ya. Kenapa harus patuh 3M? Ini memang harus dijelaskan supaya orang memahami, dan setelah memahami dia pasti akan patuh. Jadi saya bukan membela apalagi membenarkan ya orang-orang yang melanggar itu, bukan. Tapi menurut saya para pelanggar ketentuan
3M itu sebenarnya mereka belum sepenuhnya memahami apa alasan kenapa harus jaga jarak, kenapa harus cuci tangan, kenapa harus pakai masker ya. Tapi memang harus diakui juga ada yang golongan yang tidak mau patuh, ngeyel atau apapun namanya ini ya. Nah yang terakhir ini memang harus ditindak tegas. Kenapa begitu? Karena harus diingat bahwa pada dasarnya setiap ketentuan, termasuk 3M, termasuk disiplin di tempat kita bekerja, itu dibuat untuk dua tujuan utama, yaitu kepentingan orang banyak dan kebaikan bagi kita sendiri. Jadi kalau kita tidak patuh pada ketentuan yang diberlakukan di masyarakat, kita tidak patuh pada ketentuan yang diberlakukan di tempat kerja kita, maka konsekuensi logisnya adalah kita akan disebut sebagai orang yang egois, tidak memperhatikan kepentingan orang banyak. Kita akan dianggap orang yang mengabaikan kepentingan diri sendiri. Begitu, Mas Ari? Iya. Nah, Pak Ronald, ini kan tentu ada berbagai macam ketentuan di lingkungan kita, Pak. Iya, betul. Kenapa kita mesti patuh? Iya, ini menarik. Tetap aja ngeyel nih saya nih, Pak. Ini memang pertanyaan yang memang harus dijawab. Kenapa kita mesti patuh? Pendengar Maestro kan juga mungkin sudah punya alasan, tetapi baiklah kita satukan pendapat. Kenapa kita mesti patuh? Nah, sebaiknya kita samakan dulu persepsi. Apa itu patuh? Ya, memang kita harus kembali ke etimologi ya. Secara etimologi, patuh itu adalah tergolong kata sifat yang artinya suka menurut. Atau secara sederhananya penurut. Taat pada perintah, taat pada aturan, taat pada norma sosial yang berlangsung. Nah, itulah patuh. Nah, patuh itu masih menurut kaidah bahasa Indonesia itu kan adjektif atau kata sifat yang menerangkan. Nah, ini yang penting diketahui, yang menerangkan kualitas. Jadi orang yang patuh itu bukan sekedar orang yang baik, bukan sekedar orang yang patuh, tapi itu adalah cerminan kualitas dirinya terhadap norma yang berlaku. Misalnya begini, kalau di tempat umum ada yang memakai masker, ada yang enggak kan? Di tempat umum sering kita lihat itu. Sederhana saja menilainya, tidak usah rumit. Yang patuh memakai masker adalah orang yang mencerminkan kualitas. Udah, titik. Yang tidak pakai masker, apalagi yang sengaja tidak pakai masker, memang kualitasnya begitu. Nah, contoh lain. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, umumnya setiap entitas bisnis ya, setiap organisasi sosial maupun dimanapun, itu kan menerapkan penghematan. Dalam bentuk apapun, berhemat. Nah, ketika ada himbauan untuk berhemat, ada yang patuh. Tapi kan ada saja yang kembali ngeyel, nggak patuh. Sederhana saja menilainya. Yang patuh, yang ikut berhemat adalah orang yang mencerminkan kualitas. Yang tidak mau berhemat di zaman saat ini akan berhadapan dengan otoritas. Nah, di bagian awal tadi kan saya sudah jelaskan bahwa pada dasarnya setiap ketentuan dibuat untuk kebaikan. Nah, dengan penjelasan tadi, semoga kita bisa menjawab kenapa harus patuh. Itu kan pertanyaan Mas Ari ya. Jawaban sederhananya sekali lagi adalah supaya kita terhormat karena berkualitas dan supaya kita menjadi bagian dari kebaikan. Itu saja. Nah, sekarang saya coba untuk merepresentasikan dari sobat-sobat Maestro. Apa gunanya saya harus patuh? Kalau saya nggak mau patuh, Pak Ronald mau apa? Kira-kira ketika ketemu dengan orang seperti saya nih harus diapain nih, Pak? Dan itu tidak sedikit di masyarakat. Menghadapi orang ini tentu kita pasti kesal. Tidak bisa kita menghindari bahwa kita kesal. Sederhananya memang kita lebih suka ketemu dengan orang yang masuk kategori mudah patuh. Begitu himbauan, begitu ketentuan dibikin, easy to comply. Banyak orang yang langsung patuh. Tapi kan kadang-kadang muncul di depan kita orang yang seperti kata Mas Ari tadi, sok tahu gitu dan tidak patuh. Bukan cuma tidak patuh, ngajak orang untuk tidak patuh. Waduh, provokator nih. Provokator lah ya. Nah, sebagai profesional ya, sebagai profesional kita meninjaunya kan dari aspek itu ya. Tentu kita tidak boleh hanya berhenti pada rasa kesal. Kita kan tahu bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk membuat kita jadi pribadi yang unggul. Pilihan terbaik bagi kita adalah open mind.
buka pikiran, cool, Iya. tenang, dan terus belajar. Orang yang bikin kesal itu, orang yang ngeyel dan sok tahu itu, biasanya memang karena belum paham reason behind yang sebenarnya. Biasanya begitu. Perilaku ngeyel itu biasanya juga hanya kamuflase. Iya. Jadi tugas kita adalah menjelaskan dengan sebaik-baiknya kepada orang-orang yang ngeyel itu. Jelaskan dengan sebaik-baiknya kenapa ketentuan ini dibuat. Kalau itu dilakukan, apalagi kalau teman yang ngeyel dan sok tahu itu menjadi lebih baik, menjadi lebih patuh pada ketentuan, bukankah kita naik level, Mas Ari? Iya. Iya. Kita naik level, Iya. kepribadian kita lebih baik dan setuju. lebih teruji. Mhm. Dan ini kepada teman-teman kerja, satu tim kerja, teman-teman satu komunitas, teman-teman dimanapun yang suka ngeyel dalam tim kerja, saya ingin mengutip kata-kata bijak dari negeri Tiongkok. Iya. Saya tidak sebut bahasa aslinya, saya sebut bahasa Indonesianya ya. Kira-kira begini. Manusia terlalu mau menang sendiri, tanda tak punya teman. Debat dengan keluarga mungkin menang. Kasih kekeluargaan pasti pudar. Debat dengan teman mungkin menang. Persahabatan pun pudar. Yang didebat kebenaran, yang dipertaruhkan hubungan batin, yang luka diri sendiri. Lepaskan keangkuhan pada pendirianmu. Berbesar hatilah menjadi manusia. Kutipan dari pepatah Tiongkok kuno untuk orang-orang yang suka sok tahu ngeyel ini. Begitu Mas Ari. Nah, kira-kira kepatuhan ini apakah tidak berbenturan dengan kreativitas, Pak? Ini yang Nah, sering kali didengung-dengungkan betul. nih, mengebiri kreativitas karena terlalu patuh. Mengeliminasi kreativitas. Ya. Bagi saya pertanyaan ini muncul, dan memang biasanya begitu, muncul karena kita masih terbiasa dengan pola pikir dikotomi, Mas Ari. Ini atau itu. Ya. Patuh atau kreatif. Yang merah atau yang putih. Nah, itu kan dikotomi, Ya. pemikiran yang dikotomi. Padahal di zaman now, di era seperti saat ini, ketika kita dituntut untuk lebih kreatif, orang itu sudah mulai beralih dari pola pikir dikotomis, ini atau itu, menjadi pola pikir dengan pendekatan bukan ini atau itu, yes. tapi ini dan itu. Bukan lagi merah atau putih, tapi merah putih. Bukan lagi mempertentangkan patuh atau kreatif, tapi patuh dan kreatif. Tapi sekali lagi ini dalam hal proses kerja ya. Bukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan transendental ya. Itu kan pilihannya absolut, nggak bisa lagi kita pilih yang lain. Berarti kita jangan buru-buru menyimpulkan bahwa orang yang patuh adalah orang yang tidak kreatif. Tidak begitu. Atau sebaliknya, orang yang kreatif adalah orang yang tidak patuh. Tidak begitu. Nah, pada titik ini saya senang dengan pendapat ada seorang Prancis ini, seorang perempuan, guru musik dia ini, komponis dan dirigen terkenal, Jalit Nadia Boulanger. Ia adalah perempuan yang menjadi dirigen dari berbagai orkestra besar. Saya pernah mendengar lagunya diputar di maestro ini, ya. Kata beliau begini, kinerja yang bagus merupakan kombinasi dari kepatuhan dan keleluasaan atau kreativitas. Begitu. Jadi jangan didikotomikan patuh atau kreatif. Bukan begitu. Saat ini adalah pola pikir kita adalah patuh dan kreatif. Iya. Nah, apakah mungkin Pak Ronald kita tuh selalu patuh? Kan kita ini ya sebagai manusia yang lemah ya, nggak selalu ingat harus bawa masker, lupa cuci tangan. Nah, kira-kira seperti apa Pak untuk menyikapi ketidakpatuhan dalam tanda kutip ini Pak? Ya manusiawi ya. Memang Memang selalu begitu. Ketika kita lalai, kita akan bilang ya nama juga manusia ya, selalu begitu. Apakah mungkin kita selalu patuh tanpa celah? Nah, itu kan pertanyaan Mas Hari ya.
Ya tentu saja tidak mungkin sempurna ya hidup ini. Faktanya adalah patuh dan tidak patuh itu merupakan dua keadaan yang selalu hadir di lingkungan kehidupan, di lingkungan pekerjaan kita. Tapi inti soalnya bukan itu. Ya. Inti soalnya adalah apa reaksi kita setelah melakukan kesalahan akibat tidak patuh. Itu yang lebih penting. Ya. Nah, ketika kita menganalisis bagaimana orang bereaksi dari kesalahan akibat tidak patuh, maka kita akan temukan 4 macam orang. Pertama, orang yang mau mengakui dan mau berubah. Mau mengaku salah, mau berubah. Ya. Ini reaksi yang paling baik, ini reaksi yang paling benar. Orang seperti ini bahkan selalu dicari nih, didengar testimoninya. Biasanya mereka inilah the winner. Ya. Semoga di tempat kerja kita, di tim kerja kita banyak yang seperti ini. Tapi ada juga yang kelompok kategori kedua, yaitu mau mengakui salah dan tidak mau berubah. Nah, satu-satunya kebaikan pada orang ini adalah jujur. Jujur bahwa dia salah. Ya. Tapi tidak cukup rendah hati untuk mau mendengar pendapat orang lain, apalagi mau berubah. Nah, ini termasuk kategori yang kita sebut tadi ngeyel. Stay at mistake. Wah, parah ini ya. Orang ini mengganggu produktivitas. Harus ditegur dengan keras supaya dia kembali mendukung kepentingan bersama. Yang ketiga, tidak mau mengakui salah dan mau berubah. Ada yang seperti ini. Orang seperti ini bisa jadi malu-malu mengakui kesalahan, namun tidak malu-malu untuk melakukan perbaikan. Mendinganlah ya. Karena orang seperti ini sebenarnya mau berubah, mau kembali memperhatikan kepentingan orang banyak. Hanya malu atau kurang rendah hati untuk mengaku salah. Mungkin egonya kegedean. Ya. Orang ini hanya butuh dipertemukan dengan orang yang dia hormati. Ketika dia bertemu dengan orang yang dia hormati dan diberi nasihat, biasanya dia full menjadi kelompok yang pertama. Berani mengakui salah, berani berubah. Kelompok keempat, tidak mau mengakui salah dan tidak mau berubah. Ini lupakan saja. Lupakan saja ini. Habis waktu untuk membicarakan orang seperti ini ya. Kita bergerak ke depan ya. Begitu Mas Ari. Nah, dalam sebuah tim kerja Pak ataupun sebuah organisasi kira-kira gimana Pak supaya ada budaya patuh nih Pak? Nah, ini yang sedang diperbincangkan di berbagai komunitas kerja. Bagaimana membangun budaya patuh? Nah, kita kan sama-sama tahu bahwa tidak ada budaya patuh yang muncul dengan sekonyong-konyong. Tiba-tiba sebuah komunitas, sebuah tim kerja jadi patuh, budayanya patuh, tiba-tiba nggak ada. Semua itu terjadi dari proses yang cukup panjang. Ada titik awalnya, ada tindakan bersama dalam durasi yang cukup lama. Ada semacam sense of experience, hasil interaksi bersama dalam kurun waktu yang panjang. Juga ada semacam value of experience, buah dari perbaikan terus-menerus, setahap demi setahap diperbaiki. Dan tentu saja itu mahal harganya, ya. Titik awalnya terletak pada setiap individu yang menjadi anggotanya. Di situ titik awalnya. Dan semua itu dimulai dari perbuatan patuh. Misalnya begini. Hari ini di tempat umum kita pakai masker. Besok diulangi lagi. Lusa diulangi lagi. Setiap di tempat umum kita pakai masker. Akhirnya menjadi kebiasaan pribadi. Setiap keluar rumah selalu menggunakan masker. Tidak perlu didenda lagi ya. Kalau diikuti oleh rekan yang lain dan kemudian melibatkan orang banyak, barulah hal itu perlahan-lahan menjadi budaya tertib menggunakan masker. Ini yang sedang digaungkan di setiap komunitas kerja dimanapun. Memang tidak sesederhana itu. Tapi roadmap-nya begitu. Harus dimulai dari diri sendiri, kemudian dilakukan dalam waktu yang terus-menerus, kemudian melibatkan orang banyak, dan kemudian orang banyak melakukan kebaikan tertib pakai masker. Baru jadi budaya. Misalnya lagi, dalam sebuah komunitas kita kan selalu berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang membangun. Bukan killing statement, bukan kata-kata yang mencederai hati teman. Kalau dilakukan dalam waktu lama, diikuti oleh anggota komunitas, maka secara perlahan komunitas atau tim kerja itu akan tumbuh sebagai
tim kerja yang saling membangun, bukan tim kerja yang saling mencederai Ya. hati teman-teman. Mhm. Bagus kan itu? Ya. Itulah yang saya maksud dengan value of experience. Mhm. Demikian Mas Ari. Apa itu yang bisa dijadikan sebagai ukuran dari keberhasilan bahwa organisasi itu sudah berhasil menerapkan budaya patuh, Pak? Itu proses untuk menjadi organisasi yang punya budaya patuh. Nah, kalau Mas Ari nanya, apa ukurannya sebuah tim yes. kerja bisa disebut punya budaya patuh? Saya mau jawab singkat saja. Violation rate, tingkat pelanggaran akan rendah. Mhm. Productivity level, tingkat produktivitas akan tinggi. Reputasi organisasi terhormat, internal proses berkualitas. To the point-nya saya mau bilang begitu. Itu indikatornya. Memang begitu indikatornya. Ya. Kenapa reputasinya terhormat? Karena di dalamnya bekerja orang-orang profesional, kreatif, dan patuh pada nilai yang dianut. Kenapa reputasi seseorang menjadi terhormat? Karena orang itu kreatif dalam proses dan patuh pada sistem nilai yang ada. Begitu indikatornya. Indikator kuantitatif sekaligus indikator kualitatifnya. Nah, ini sekedar perbandingan Mas Arya, sekedar perbandingan. Iya. Pada bulan Juli lalu, ada penelitian di sebuah perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Yang merilisnya adalah sebuah tim, dan tim ini cukup capable untuk melakukan penelitian. Dan mereka merilis sebuah temuan bahwa kalau ada 10 orang, ini bulan Juli lalu ya. Iya. Kalau ada 10 orang, hanya 3 orang yang pakai masker. Artinya 7 orang itu menjadi potensi tertular dan menularkan. Ya, COVID-19. Artinya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan hanya 35%. Jelas masih jauh dari harapan. Mungkin dan semoga saat ini kita kan sudah lewat dari bulan Juli. Saat ini itu sudah mendekati 100%. Semoga demikian. Tetapi fakta itu kan tidak bikin bangga. Itu bikin malu. Ayo kita rubah fakta itu menjadi positif. Menjadi wilayah dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Caranya gimana? Mulai dari diri sendiri, patuh 3M itu. Tidak ada cara lain. Ini adalah cara yang disebut dengan istilah penguatan peran masyarakat. Itu istilah formalnya. Artinya masyarakat harus mau belajar sama-sama. Kelihatannya mustahil. Nah, kalau bilang mustahil, saya kutip quote-nya Bapak Nelson Mandela. Ya, beliau bilang begini, semuanya memang kelihatan mustahil, tidak mungkin sampai segala sesuatu kita kerjakan dan memungkinkan itu terjadi. Demikian Mas Ari, ya. Luar biasa sekali ya Sobat Maestro. Oke, Pak Ronald, silakan sampaikan inspiratif closing statement buat Sobat Maestro. Iya, Sobat Maestro dimanapun berada, tentu kita ingin menjadi patuh, kita ingin disebut sebagai orang berkualitas, kita ingin disebut orang yang terhormat karena patuh. Terutama pada nilai-nilai yang dianut dalam keluarga masing-masing, dalam lingkungan masing-masing, pada tempat di mana kita tergabung secara profesional. Jangan berhenti untuk patuh. Lakukan saja secara konsisten, karena itu baik adanya. Saat ini kita diminta untuk lebih baik di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah, sambil menyesuaikan diri dengan adaptasi kebiasaan baru. Kalau harus bepergian dan keluar dari rumah, haruslah disiplin melaksanakan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, patuhi saja. Sebab itu baik adanya. Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi sesama melalui kepatuhan terhadap ketentuan yang ada. Intinya, usahakan untuk tetap patuh. Kalau tidak mau patuh, jangan ngeyel, apalagi mengajak orang lain untuk tidak patuh. Kepatuhan akan membawa kita pada kebaikan. Sehat-sehat semuanya, tetap semangat, menjadi berkat bagi sesama melalui pilihan lebih baik patuh. Saya Ronald Kumowal. Terima kasih. Iya, demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Ronald Kumowal di Bandung. Semoga 25 menit ini memberikan inspirasi kemajuan, berguna dan bermakna bagi pendengar sekalian. Selamat membangun budaya patuh di keluarga masing-masing, di tim kerja masing-masing. Selamat dan sukses untuk Sobat Maestro dimanapun berada.
Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.